Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Demi mencegah penularan virus COVID-19 yang masih cukup tinggi sampai hari ini, maka ibadah pada hari ini masih dilakukan secara daring. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkra Solo mengucapkan selamat bersuka cita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Mazmur 118 ayat 1 mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita datang berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan, menyatakan syukur, menyerukan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, ibadah kita terjadi dan dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Tuhan menyediakan penolong. Percayalah kepada Tuhan. Itulah tema ibadah yang akan kita renungkan.
Di masa adaptasi yang serba sulit ini, Tuhan kembali memanggil dan meneguhkan kita untuk setia dan percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan dan memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi persoalan dan pergumulan hidup serta keadaan yang kita hadapi saat ini dapat membuat kita menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang berdoa untuk mengakui segala kerapuhan dan keraguan kita kepada Tuhan, serta berserah dan mempercayakan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami meragukan kuasa pertolongan-Mu. Ampunilah kami jika tutur kata dan perilaku hidup kami seringkali tidak mencerminkan iman serta pengharapan kami di dalam Kristus. Dalam kemurahan kasih Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu dan menyatakan pertobatan hidup kami. Amin. Saudara sekalian, terimalah berita anugerah yang akan dibacakan dari Yesaya pasal 44 ayat 22 yang mengatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Ku berserah kepada Allah-Ku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di kawan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di tempat gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan meyakinkan, meneguhkan kami bahwa Tuhan selalu menjaga kami dan juga menolong kami dalam segala pergumulan dan perkara hidup yang kami hadapi sampai hari ini. Urapi dan berkatilah hamba-Mu
Ia akan menjelaskan firman-Mu di dalam anugerah dan kuasa pertolongan Roh Kudus, sehingga dalam segala kelemahan, kehinaan, dan keterbatasannya, Tuhan yang melayakan dan menolongnya. Berkatilah kami semua dalam kami mendengarkan, merenungkan, dan juga berjuang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Temanilah kami, bimbinglah kami dalam terang firman-Mu, karena kami telah siap menerima sabda-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan Injil akan dibacakan dari Injil Matius pasal 14 ayat 23 sampai 31. Injil Matius pasal 14 ayat 23 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang setia merenungkan dan juga melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mengapa Tuhan tidak datang menolong saya? Itulah mungkin yang pernah ditanyakan oleh Luisa kepada Tuhan. Hari itu dengan penuh kegembiraan ia bersama suami dan anaknya pergi ke pantai. Tiba-tiba mereka mendengar dan melihat seorang anak kecil laki-laki meminta tolong karena hampir tenggelam. Segera suaminya berlari untuk menolong anak tersebut. Sayangnya, niat baik malah membuat suaminya ikut tenggelam karena anak kecil itu menariknya dengan kuat karena sedang panik. Kegembiraan yang harusnya dialami berubah menjadi duka cita. Dan banyak hal yang mungkin dipertanyakan oleh Luisa kepada Tuhan atas kejadian itu. Mengapa Tuhan tidak menolong suaminya? Mengapa Tuhan membiarkan suaminya ikut tenggelam? Tetapi Luisa belajar tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu mungkin tidak mudah dia lakukan, tapi dia percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan bukan hanya menolongnya untuk menerima apa yang telah terjadi, tapi Tuhan akan menolongnya untuk melanjutkan kehidupannya, melangkah demi selangkah melewati peristiwa yang pahit itu.
Hal itulah yang dia tuangkan dalam syair lagu "It's so sweet to trust in Jesus" yang kita nyanyikan di akhir ibadah kita. Nah saudara, seringkali ketika kita merasa bahwa Tuhan itu merampas sesuatu yang berharga, yang menurut kita adalah milik kita, maka kita akan mulai mempertanyakan dan meragukan bahwa di manakah pertolongan Tuhan. Ketika seorang kehilangan orang yang dicintainya, dia mungkin bertanya mengapa Tuhan gak menyembuhkan sakitnya, mengapa Tuhan membiarkan dia mengalami kecelakaan, mengapa Tuhan mengambil dari sisinya. Karena yang terkasih sangat berharga dan merupakan miliknya. Ketika Tuhan mengambil kesehatan kita, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan saya sakit? Kenapa Tuhan gak biarkan saya sembuh? Ketika Tuhan mengambil kesenangan kita, hal yang kita anggap itu merupakan milik kita, disitulah kita mulai meragukan dan mulai mempertanyakan di manakah pertolongan Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita gak boleh semata-mata senantiasa mengukur pertolongan Tuhan itu berdasarkan penilaian kita. Apalagi hanya berdasarkan sebuah keadaan peristiwa yang kita alami. Dan kita nggak boleh menuntut Tuhan untuk menolong kita seturut dengan cara kita, keinginan kita, dan juga kehendak kita, saudara. Kalau ada dua orang ibu, dua orang anaknya sama-sama sakit. Ibu yang satu anaknya akhirnya sembuh. Sedangkan ibu yang lain anaknya tetap sakit. Maka ibu yang anaknya gak sembuh ini akan mengatakan bahwa kenapa Tuhan menolong ibu yang anaknya sembuh sedangkan gak menolong saya? Di manakah pertolongan Tuhan? Mengapa Tuhan gak mengasihi saya seperti mengasihi ibu yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan? Seakan-akan saudara kita seringkali mengukur dikala kita mengalami hal yang begitu pahit, hal yang gak menyenangkan dalam kehidupan kita, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, maka kita langsung akan mengatakan bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak menolong saya. Apakah benar demikian, saudara? Jadi kalau kita bisa bertanya, Tuhan mengapa engkau gak menolong saya? Seharusnya kita itu lebih sering bertanya, kenapa Tuhan itu berkenan, kenapa Tuhan itu selalu setia bahkan mau menolong kita. Ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara ketika berpergian dari rumah ke tempat kerja atau ke sebuah tempat dapat tiba dengan penuh sukacita, itu merupakan pertolongan Tuhan. Sekalipun kita sedang hidup dalam ketidakpastian dalam masa ini, kita berjuang keras untuk mencari nafkah, penghasilan kita menurun, tapi toh kita bisa tetap dipelihara dalam berkat kebaikan Tuhan. Apakah itu bukan pertolongan Tuhan? Ketika anak kita bisa bersekolah, kita diberikan kesehatan, kita masih bisa beribadah pun secara online pada hari ini, bukankah itu semata-mata juga adalah pertolongan Tuhan? Jadi gak adil, saudara, kalau kita hanya mengklaim bahwa Tuhan gak menolong saya hanya karena sebuah keadaan, sebuah peristiwa yang kita alami. Harusnya kita sering bertanya, kenapa Tuhan itu mau menolong saya? Kenapa Tuhan selalu hadir menyertai saya dan Dia mau menolong saya sekalipun terkadang kita ini sebenarnya tidak layak ditolong oleh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan selalu ada dan Dia hadir bersama kita. Dia bukan cuma tahu apa yang kita sedang pergumulkan, tapi Dia juga mengerti apa yang kita rasakan. Dia juga menyelami apa yang sedang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Maka kita gak boleh, saudara, hanya membatasi pertolongan Tuhan menurut cara pikir kita, berdasarkan pandangan kita, peristiwa yang kita alami. Karena apapun yang kita hadapi dan juga jalani, Tuhan senantiasa hadir
bersama dengan kita. Dan itulah yang juga dialami oleh para murid. Ketika perahu mereka sudah berjalan menjauh dari pantai, tiba-tiba mereka menghadapi angin sakal. Saudara, angin sakal itu datangnya diam-diam, tanpa ada gejala awal, tanpa ada pemberitahuan. Dan angin sakal itu merupakan angin sangat kencang sekali yang datang berlawanan dengan arah perahu para murid. Sehingga betul-betul mereka diombang-ambingkan perahu mereka oleh gelombang yang begitu kuat, yang begitu kencang, saudara. Sekalipun mereka seorang nelayan yang mungkin terbiasa menghadapi ombak di tengah laut, tetapi mereka harus berjuang supaya tetap selamat dari angin sakal tersebut. Sebab itulah Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Karena Tuhan tahu bahwa para murid bukan hanya membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tahu bahwa mereka perlu ditolong. Tapi sayangnya, ketika mereka melihat Tuhan berjalan di atas air, ketika mereka sedang berjuang dengan penuh ketakutan, dengan penuh kepanikan, menghadapi angin sakal itu, kemudian mereka pun menjadi semakin takut karena mereka mengira Yesus adalah hantu. Sehingga mereka berteriak bahwa itu hantu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan datang mendekat kepada mereka dan berkata bahwa tenanglah, aku ini. Jangan takut. Saudara lihat baik-baik, Tuhan gak mengatakan tenanglah, jangan takut, ini loh aku. Tapi dia mengatakan terlebih dahulu, tenanglah, ini aku. Bahwa dialah Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Dialah Tuhan penolong kehidupan kita, yang sanggup menolong para murid. Yang bukan cuma meneguhkan para murid supaya mereka tetap percaya dan kuat, tapi juga mampu meredakan angin sakal yang dihadapi oleh para murid. Karena Alkitab mencatat, sesudah Yesus naik ke atas perahu para murid, angin itu pun reda. Dan mereka bertanya dan berkata, dia inilah anak Allah. Maka saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah Tuhan menyediakan penolong. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kita pertolongan, menyediakan kita pertolongan, tapi dia memberikan kita penolong, yaitu dirinya sendiri. Tuhanlah penolong kehidupan kita. Dan dia ingin kita percaya kepadanya, yang adalah Tuhan dan penolong kehidupan kita. Maka saudara, jadikanlah setiap peristiwa, momen yang kita alami dalam kehidupan ini, dikala kita bersuka cita, dikala kita dalam keadaan sehat, dikala kita bergembira, dikala kita mungkin mengalami kesedihan, kedukaan, kita bergumul dengan sakit kita, dengan pekerjaan kita. Jadikanlah semua kejadian, semua momen itu sebagai kesempatan untuk kita belajar. Bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi juga belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Luisa, peristiwa pahit yang dia alami, duka yang begitu mendalam, tidak membuat dia berhenti percaya pada Yesus. Maka dia mengatakan sungguh indah percaya pada Yesus. Karena ketika dia percaya pada Yesus, ketika dia belajar mempercayakan dirinya pada Yesus, dia melihat bagaimana Tuhan itu menuntun kehidupannya. Maka cara pertama saudara, supaya kita bisa menikmati dan juga tetap percaya kepada pertolongan Tuhan adalah tetaplah fokus pada Tuhan. Bukan hanya fokus pada pertolongannya. Datanglah fokus pada Tuhan. Mencari Tuhan.
mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Petrus ketika dia meminta Tuhan, memintanya berjalan di atas air, mendekat kepadanya untuk yakin bahwa dia adalah Tuhan. Maka Petrus pun berjalan di atas air ketika fokusnya pada Yesus. Tapi ketika dia melihat air di sekitarnya mulai bergelombang dan dia merasakan angin yang mulai agak kencang, fokusnya teralihkan oleh keadaan di sekitarnya dan akhirnya dia mulai tenggelam karena fokusnya teralihkan. Saudara, kalau kita hanya fokus pada pergumulan kita hanya fokus pada kejadian yang kita alami, kita hanya fokus kepada beban persoalan kita, maka percayalah, kita akan melihat bahwa apa yang kita alami itu, yang kita hadapi itu jauh lebih berkuasa dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus pada Tuhan, maka seberat apapun pergumulan kita, sesulit apapun kita memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, tetap kita percaya dan melihat bahwa kuasa Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari apapun yang kita alami. Karena tidak ada satupun pergumulan yang melebihi kuasa pertolongan Tuhan. Jadi apapun kita pasti bisa melewati dan melaluinya dalam pertolongan Tuhan. Maka yang kedua, selain engkau fokus pada Tuhan, belajarlah berserah pada Tuhan. Bukan hanya memohon pertolongannya. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Apakah ketika dia mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku," dia enggak memberikan tangannya untuk ditolong oleh Tuhan? Tentu Petrus mengangkat tangannya, "Tuhan, tolonglah aku hampir tenggelam." Petrus belajar bukan hanya memohon pertolongan Tuhan, tapi dia datang berserah, "Tuhan, aku tahu Engkaulah yang sanggup menolongku, maka tolonglah aku. Aku enggak kuat, aku hampir tenggelam, genggamlah tanganku." Itulah arti orang yang berserah pada Tuhan, saudara. Jadi fokuslah pada Tuhan dan belajarlah berserah pada Tuhan. Maka saudara pasti akan mengalami pertolongannya. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik yang menguatkan saya dan ingin saya bagikan kepada saudara, yang mengatakan demikian. Dia dekat meskipun rasanya dia tidak hadir. Dia memperhatikan walaupun sepertinya dia tidak melihat. Dia terus bekerja sekalipun tampaknya dia. Maka saudara jangan berhenti hidup berpengharapan kepada Tuhan. Karena dalam kondisi dan situasi apapun, kita punya pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Fokuslah pada Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Ketika engkau gak kuat lagi mengerti, memahami, menjalani hidup ini, biarkanlah engkau datang dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah. Genggamlah tanganku supaya aku tetap percaya kepada pertolonganmu dan percaya kepadamu." Maka tagline khotbah hari ini adalah, jangan mencari Tuhan hanya untuk mengejar pertolongannya, hanya untuk menuntut pertolongan Tuhan. Tetapi carilah Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Dia adalah penolong hidup kita yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Dan engkau akan menemukan pertolongan Tuhan. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersehati berdoa syafaat. Kita berdoa. Firman Tuhan kembali mengingatkan dan meneguhkan iman kami dan pengharapan kami, bahwa Tuhan bukan hanya menyediakan pertolongan untuk kami, tapi Tuhan sendiri hadir senantiasa mendampingi kami, menolong kami, menyertai kami dalam segala pergumulan kami. Baik pergumulan karena usaha kami sedang sulit karena pandemi COVID-19, kami kehilangan pekerjaan, kami mengalami pergumulan terhadap pendidikan anak kami yang stres, cemas, khawatir, jenuh, bosan dan juga takut. Dan kami juga yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan keluarga, termasuk kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Dan jangan biarkan kami mengukur pertolongan-Mu berdasarkan semata-mata apa yang sedang kami pergumulkan. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir menolong kami, dan juga senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Biarlah kami fokus pada Tuhan dan belajar berserah kepadamu. Kami berdoa buat penularan virus COVID-19 yang masih meningkat. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, kesedaran, dan tanggung jawab, supaya kami bukan hanya melakukan protokol kesehatan, tetapi juga terus mengingatkan sesama kami untuk tetap menjaga diri, supaya bisa menjaga keselamatan orang lain. Dan Tuhan juga berkati semua usaha pemerintah maupun negara di dunia ini yang berusaha untuk menemukan vaksin, mereka yang melayani pasien COVID-19, para dokter, para perawat, dan setiap orang-orang terlibat. Biarlah Tuhan menolong mereka dan juga menjaga mereka dan melindungi mereka. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami, kepada bangsa kami, sekalipun dampak dari pandemi COVID-19 masih harus kami alami dan hadapi. Sempurnakanlah doa syafaat kami dengan doa seperti yang Kristus ajarkan kepada kami murid-murid-Mu dalam nyanyian doa Bapa kami demikian. Kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan cara yang telah disepakati di gereja kita. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan agar menjadi alat saluran berkat bagi sesama dan dunia ini melalui karya pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan juga berkenan selalu memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, juga kesehatan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan selalu setia dan percaya kepada Yesus yang adalah Juru Selamat dan Sobat yang selalu menyertai hidup kita selamanya. Saudaraku, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan, agar engkau pulang tetap teguh
dan setia percaya pada pertolongan Tuhan. Kiranya anugerah, cinta kasih, karya dan kuasa pertolongan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menjagamu dan merengkuhmu dalam segala pergumulan dan perkara kehidupanmu, juga setia memberkati dan menyertaimu dalam setiap karya kehidupanmu dan setiap langkah kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.